Nah, kali ini Bang Dim mau bikin konten dulu. Dimarahin terus, aku digebukin aja dulu, katanya game-game mulu. Apakah Anda pecinta dunia game Free Fire atau FF? Mungkin sudah sempat mengetahui sepak terjang Dimas FP yang mempunyai nama lengkap Dimas Fajar Pangestu. Nah, kali ini saya akan mengangkat profil Dimas FP yang tinggal di sebuah rumah sederhana berada di lorong gang sempit ikut wilayah Tawangsari, Kelurahan Leteh Rembang atau sekitar belakang Bank Rembang, Jawa Tengah. Dimas, anak kedua dari dua bersaudara ini, semula sering ikut turnamen game, kemudian menemani rekannya di Jakarta, Fajar Dwi Wicaksono atau tenar dengan sebutan FDW, membuat konten YouTube. Dari FDW pula, Dimas kemudian disarankan untuk membuat konten game di YouTube, tapi dengan ciri khas logat Jawa. Baru memulai YouTube pada tanggal 15 Juli 2020 lalu, nama Dimas FP semakin meroket. Bulan Mei 2021 atau belum genap 1 tahun, akun YouTube Dimas FP sudah diikuti lebih dari 1,2 juta subscriber. Ia bahkan sudah menggondol plakat Silver Play Button dan Gold Play Button dari YouTube atas pencapaian tersebut. Dimas mengakui setelah dirinya membuat konten ngevlog dengan sahabatnya FDW yang mempunyai 6 juta lebih subscriber, akun YouTube-nya seketika ikut terangkat. Udah kenal sih sama temen ya YouTuber juga. Terus aku tuh disuruh berangkat ke Jakarta. Habis itu aku nemenin konten setiap hari sampai dia mencapai 2 juta subrek. Habis itu aku disuruh bikin YouTube sendiri karena menurut dia aku juga punya potensi buat YouTube gitu loh. Cuma dari logat Jawa gitu loh. Aku bikin YouTube-nya dari logat Jawa yang beda dari yang lain gitu, dengan ciri khas aku sendiri. Akhirnya dibuatlah itu YouTube tanggal berapa? Tanggal 15 Juli kemarin 2020. Artinya cukup singkat ya? Iya, cukup singkat banget dan meledak banget lah, nggak tahu juga. Tapi kadang sih algoritma YouTube itu ada naik atau turunnya gitu, nggak semuanya terus naik gitu. Kadang ada stabil, ada turun kayak gitu. Dimas mengisahkan awal mengisi konten game di YouTube sampai mempunyai 500.000 subscriber masih menggunakan HP untuk keperluan edit gambar. Ia hanya fokus main, sedangkan edit gambar ditangani temannya yang masih tetangga sendiri dekat rumah. Setelah memperoleh penghasilan per bulan 10 juta rupiah lebih, baru kemudian membeli laptop dan sarana penunjang lainnya. Orang yang penting kan kita niatnya kerja juga nggak aja ngadu gengsi gitu. Jadi ya udah syukurin aja lah, apa yang ada ya dipakai gitu. Nggak pernah muluk-muluk buat lebih-lebih gitu, karena aku tahu sendiri yang bapak sama ibu juga orang biasa gitu, nggak orang yang lebih. Jadi ya syukurin aja, udah kayak gini juga alhamdulillah itu sih. Awalnya pakai laptop gimana, yang biasa-biasa aja? Enggak, awalnya pakai HP Samsung, pakai ini ngeditnya di HP dulu sebelum punya laptop ini. Dulu nggak punya laptop. HP ya? Iya, pakai HP dulu. Susah ya berarti ya? Susah sampai 500.000 kalau nggak salah pakai HP dulu. Habis itu baru beli laptop, beli HP iPhone. Dulu pakainya HP Samsung. Masih kecil banget lah, masih patah-patah gitu. Kenangan lain dulu ketika main game sering dimarahi orang tuanya, terutama sang ibu. Dianggap main game buang-buang waktu saja dan berisik pada malam hari. Kebetulan dalam membuat konten selalu di malam hari, lalu di-upload pada pagi harinya. Setelah ia berhasil membuktikan bahwa dari game bisa memberikan manfaat, orang tuanya pun mendukung penuh. Bapak ibu gimana kalau aktivitas itu? Nggak masalah, dukung? Ya dulu dimarahin terus, aku digebukin aja dulu, katanya game-game mulu. Ya sekarang ya kalau aku malam berisik ya nggak apa-apa, karena kan belum diperedam, jadi ya ini berisiknya sampai luar gitu. Dulu berisik banget waktu bapak ibu mungkin istirahat ya? Iya, kan setiap malam kalau bikin konten itu, bikin konten setiap malam, jadi ya gitu berisik. Yang paling cerewet siapa? Ibu ya. Bilang gimana ya? Iya, biasanya
wis susah gimana gitu terus, dimarahin terus lah pokoknya. Apa mimpi Dimas yang belum tercapai? Pemuda berusia 21 tahun ini ingin membeli rumah dan membuat studio yang layak supaya lebih tenang. Selama ini ia sebatas memanfaatkan kamar depan rumahnya menjadi studio. Mimpi aku ke depan sih pengennya beli rumah aja udah, itu nggak pengen apa-apa, udah beli rumah nikah udah. Nggak pengen lebih-lebih aku. Kenapa? Karena kalau udah punya rumah udah hati udah tenang aja gitu, nggak mikirnya ke depan juga gampang gitu, nggak malu numpang terus gitu. Kalau udah nikah juga nggak malu. Dimas turut berpesan untuk anak sekolah yang kecanduan game maupun YouTuber pemula. Bagi anak sekolah, pendidikan tetap harus diprioritaskan. Kalaupun senang main game, bisa mengatur waktu antara ngegame dan belajar. Sedangkan untuk YouTuber game pemula, menurutnya jangan terlalu berpikir muluk-muluk. Namun kesempatan yang ada, dijalani sebaik mungkin. Kalau aku sih, dulu walaupun ngegame, tetap aja sekolah gitu aja sih. Bisa bagi waktu, misalnya masih sekolah ya berarti main gamenya sore gitu, malamnya belajar aja udah. Itu sih nggak perlu terlalu nekenin diri untuk menjadi gamers gitu, karena kan belum tahu juga kedepannya gimana. Kalau sekolahnya rusak terus gara-gara game, terus gamenya juga nggak jadi kan malah nyesel diri sendiri. YouTuber pemula yang mungkin awal-awal gitu, supaya mereka bisa berkembang gimana? Kalau menurut aku, saran aku sih jalanin aja apa adanya, nggak perlu muluk-muluk untuk menjadi yang lebih, karena ini kita menunjukkan bakat bukan menunjukkan gengsi. Itu aja sih. Sementara itu ayah Dimas FP, Suparno, mengaku bangga anaknya bisa mengembangkan bakat. Beban keluarganya pun menjadi lebih ringan. Suparno berpesan agar Dimas FP jangan sombong di tengah keberhasilannya sebagai YouTuber gamer. Kalau ada rezeki, mesti selalu berbagi dengan keluarga kurang mampu. Ya, tak terduga saja ini rahmat dari langit ya, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang saya panjatkan pada saat itu ternyata tercapai. Saya ingin bahwa saya memanjatkan doa kepada Tuhan, kepada Allah, anak saya ini bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat Temang. Pesan untuk Bang Dim? Bang Dim jangan sombong aja, kemudian kalau ada rezeki ya selalu bagi-bagi untuk masyarakatnya, yang terutama yang kurang mampu, baik di Rembang atau di luar Rembang. Ini kunci untuk sukses yang lebih sukses. Menurut pria yang biasa disapa Gusno ini, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu pula untuk Dimas FP, dirinya selalu menekankan petua tersebut. Ketenaran harus diimbangi pula dengan kemanfaatan. Review bundle Elite Pass terbaru guys, karena sekarang sudah masuki bulan Mei guys. Jadi sekarang itu udah ada Elite Pass terbaru guys, mantap sih. Langsung aja kita gaskan ayo ya kan. Oke guys, mungkin segini dulu ya video dari Bang Dim. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya, karena bundle Elite Pass sekarang itu keren banget guys. Jadi kalian wajib beli guys. Oke, thank you and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.